tutorial TikToknya. Sekarang kita kerjakan dulu soal tema matematika. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tony Satria. Saya nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal tentang aplikasi turunan di kehidupan sehari. Di sini terdapat soal yaitu sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Ini peluru setelah terdetik dinyatakan HT sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 50T ditambah 120. Lalu untuk turunan tentukan yang pertama, tentukan turunan pertama atau H aksen T. Yang kedua, tentukan waktu saat peluru mencapai tinggi maksimum. Dan yang ketiga, hitunglah tinggi maksimum peluru tersebut. Yang keempat, tentukan percepatan atau H double aksen T. Yang kelima, ada tentukan dalam bentuk grafik apakah hal tersebut membuka ke atas atau malah membuka ke bawah. Lalu yang terakhir, ada simpulkan dari turunan-turunan sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut. Sekarang kita jawab satu persatu soal yang sudah ada di sini. Yang pertama ada tentukan turunan pertama atau H aksen T. Nah, diketahui tadi H T itu sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 50T ditambah 120. Ini yang diketahuinya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mencari turunan pertamanya? Jadi, ingat teman-teman kita ke materi turunan. Dimana misalkan ada ketahui Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan si pangkat N ini itu dikaliin ke koefisien yang di depan si X. Jadi N dikali Ax, tidak lupa si N kurang 1. Jadi N kurang 1. Nah, ini rumusnya. Kita dipakai rumus ini untuk mengerjakan soal turunan yang pertama. Jadi, ini saja kita eksekusi. Jadi, turunannya adalah H aksen T sama dengan, berarti pangkat yang 2 ini, yaitu pangkat 2. Pangkat 2 dikali ke koefisien si variabel T. Jadi, 2 dikali negatif 5, berarti kan negatif 10 T si pangkatnya dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 berarti pangkat 1 kan. Tapi dalam aturan kalau misalkan pangkat 1 tidak usah ditulis, jadi sudah saja. Nah, selanjutnya ini ditambah 50T. 50T itu kan tadi sampai ini ada pangkat 1, tapi nggak usah ditulis. Jadi kira nggak apa-apa. Jadi itu ada 1. Jadi 1 dikali 50 berarti ditambah 50. Nah, satu yang di sini dikurang 1. 1 dikurang 1 kan 0. Berarti si variabel ini bakal habis, jadi nggak ada. Jadi udah gue. Nah, terus yang ini ditambah 120. Karena ini nggak ada variabelnya, nggak kayak ini sama ini, ada T-nya. Berarti ini kan pangkat 0 nih. Nah, berarti kalau kali 120 pasti 0. Jadi nggak apa-apa waktu ditulis. Jadi turunan pertamanya ini negatif 10T ditambah 50. Sekarang kita akan lanjut ke turunan yang kedua, yaitu tentukan waktu saat peluru mencapai tinggi maksimum. Teman-teman, kita ingatkan lagi, kalau misalkan kita mau mencari nilai maksimum atau minimum, kita pakai rumus Y aksen sama dengan 0. Nah, kita pakai rumus ini. Nah, dari data yang tadi yang H sama dengan ini, negatif 5 pangkat 2 ditambah 50T ditambah 120, kan kita dapat turunannya, yaitu negatif 10T ditambah 50. Nah, kan kita udah dapat nih turunannya apa sih? Aksen. Berarti kita tinggal langsung substitusi aja. Yang dimana di aksen sama dengan 0, berarti kita ganti di aksennya jadi H aksen sama dengan, masukin ini ditambah 50. Karena ini dibikin sama dengan 0, berarti H aksen itu kan sama dengan H aksen. Berarti negatif 10T ditambah 50 dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kan kita punya nilai maksimumnya, di mana nilai maksimumnya itu berarti yang T. Nah, kita ruas kanan juga ruas kiri sama-sama ditambah negatif 60. Untuk apa? Untuk ngilangin sini supaya nanti kita dapat nilai T-nya. Ini ditambah negatif 50
yang ini juga ditambah negatif 50. Nah, yang ini 50 dikurang 50 kan masih habis nih. Berarti tersisa negatif 10T sama dengan negatif 50. Nah, kalau sudah tinggal ini dan ini gampang teman-teman. Tinggal T sama dengan negatif 50 per atau dibagi negatif 10. Maka T-nya bisa kita dapetin T sama dengan 50 dibagi 10 kan ke 5. Terus tandanya jangan lupa karena negatif dibagi negatif pasti hasilnya positif. Jadi hasilnya 5. Satuannya apa? Satuannya berarti second atau per detik. Nah, selanjutnya kita akan bahas suruhan yang ketiga atau yang C. Nah, selanjutnya kita akan membahas suruhan yang ketiga. Yaitu yang ketiga itu hitunglah tinggi maksimum peluru tersebut. Kalau tadi di suruhan kedua kita disuruh mencari berapa sih waktu saat peluru itu mencapai tinggi maksimum. Nah, sekarang kita cari tahu tinggi maksimumnya itu berapa? Itu berapa meter. Nah, cara mencarinya tuh kan tadi ketahui bahwa HT sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 50T ditambah 120. Terus juga yang tadi kita sudah dapatkan bahwa pada saat kecepatan 5 detik peluru itu sampai di peluru di nilai maksimum. Nah, kalau kita sudah dapat T-nya tadi itu sama dengan 5. Nah, teman-teman tinggal masukin atau substitusin aja si 5 ini ke persamaan yang pertama. Jadi H T sama dengan negatif 5 T pangkat 2 ditambah 50 T ditambah 120. Si 5-nya disubstitusiin, jadi diganti gitu. 5 sama dengan negatif 5 tetap dikali si T-nya diganti sama 5 pangkat ditambah 50. Ini yang diganti 5 ditambah 120. Nah, yang ini kita simpan dulu. Negatif 5 dikali dikuadratin atau 5 berarti dikali 5 berarti 25. Terus ditambah 50 dikali 5 sama dengan kita kuadrat manual. 50 dikali 5 dikali 0 5 dikali 5 25. Jadi dapat 250 ditambah 250 ditambah karena ini tetap nggak ada perubahan jadi tulis ulang lagi 120. Nah, mana yang belum dihitung berarti yang ini. Jadi sekarang 25 dikali 5 dikali 5 dikali 5 25 simpan 2 5 dikali 10 ditambah 2 12. Kita dapat negatif 125. Terus yang ini juga bisa dibagikan berarti 250 ditambah 120. 0 sama 0 5 sama 27 2 sama 1 3 ditambah 370. Nah, kamu pada kayak gini tinggal 370 ditambah negatif 125 atau 370 dikurang 125. 370 dikurang 125 dikurang. Nah, kurang 5 nggak bisa, pinjam ke depan jadi 10 dikurang 5 jadi 5. 7 tadi dipinjam 1 tinggal 6 jadi 6 dikurang 2 4. Terus 3 dikurang 1 2. Mantap. Jadi hasilnya ada 245. Jadi ketinggiannya itu di 245. Jangan lupa meter. Nah, kita udah nyelesain yang C. Sekarang kita lanjut ke yang D. Di mana yang D itu ada tentukan kecepatan atau K double aksennya. Gimana cara hitung K double aksen? Nah, tadi kita sudah dapetin kalau misalkan turunan dari ininya itu atuh berapa tadi? Negatif 10 T ditambah 50. Ini kan tadi kita dapat ini itu turunan pertama. Sekarang kalau misalkan kita nyari turunan yang kedua, kita tinggal masukin langsung aja. Jadi ada aksen T sama dengan sini tinggal dimasukin negatif 10 T ditambah 50. Nah, kalau udah kayak gini, pengerjaannya sama kayak dari turunan sama tadi. Dimana
ini tinggal dikali ke sini, terus yang ini itu. Yang ini apakah 1 nih? Dikali ke sini. Jadi 1 dikali 10 berarti negatif 10. Terus yang ini kan ini nggak ada variabelnya, nggak ada variabel yang ada di sini. Berarti pasti hasilnya 0. Jadi nggak usah ditulis. Jadi H double aksen T sama dengan negatif 10. Kita udah dapetin. Tentukan percepatannya, yaitu negatif 10. Nah, sekarang kita ke yang E. Nah, sekarang kita ke sebenarnya terakhir atau enggak ya terakhir maksudnya kelima. Nah, yaitu yang E. Gimana? Yang E itu tentukan dalam bentuk grafik apakah dari soal ini grafiknya membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, teman-teman, cara sebenarnya teman-teman harus ingat dulu kalau tentang persamaan grafik itu kamu sekarang ada Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, teman-teman nggak usah pusing ataupun gimana. Nih grafiknya itu ke atas atau ke bawah. Nah, jadi teman-teman tinggal memperhatikan koefisien yang mana? Yang A, benar. Jadi yang A. Jadi teman-teman nggak usah yang ini. Jadi teman-teman tinggal lihat koefisien yang A. Yang ini yang apakah ini. Nah, jadi kalau misalkan koefisien A ini lebih besar dari 0, maka si grafiknya pasti semua ke atas. Kalau misalkan si A ini lebih kecil dari 0, maka si grafiknya pasti membuka ke bawah. Kayak gitu. Tapi nih Kak, aku kadang suka keliru atau kadang suka tukar. Kalau misalkan lebih besar malah ke bawah, kalau misalkan lebih kecil malah ke atas. Ada gak sih cara trik atau supaya kita gak lupa atau gak ketukar? Ada teman-teman. Aku ada triknya supaya teman-teman ingat kalau misalkan lebih besar gimana, kalau lebih kecil gimana. Jadi triknya begini teman-teman. Kalau aku ngapalinya, kalau misalkan si koefisien A-nya itu lebih besar dari 0, maka pasti si grafiknya tuh ke atas atau senyum. Aku nyebutnya kayak gitu. Jadi senyum gitu. Nah, kalau misalkan si A lebih kecil dari 0, nah si grafiknya itu bakal sedih. Kayak gini. Kan ke bawah ya, kan lebih besar senyum gitu. Kalau misalkan sedih ke bawah kayak gitu. Ini teman-teman tahu lainnya. Nah, dari sini bisa kita simpulin nih, karena tadi HT-nya sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 50 T ditambah 120, apakah si grafiknya mengulang ke atas atau ke bawah? Nah, lihat koefisien ini kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, ini kurang dari 0. Berarti apa? Berarti si grafiknya pasti membuka ke bawah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya digambarin ya kayak gini, si grafiknya tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas dari A sampai soal yang E. Nah sekarang kita tiba saatnya di soal yang terakhir atau soal yang terakhir, yaitu menyimpulkan dari suruhan-suruhan yang tadi. Dimana yang pertama tadi tentukan turunan pertama dari sama H T sama yang negatif 5 T kuadrat ditambah 50 T ditambah 10, yaitu ada turunannya ada negatif 10 T ditambah 50. Ini turunan pertamanya. Lalu yang kedua ada tentukan waktu saat peluru mencapai tinggi maksimum. Jadi berapa waktu saat si pelurunya itu di tingkat maksimum. Nah setelah kita hitung tadi dapat bahwa pada saat setelah 5 detik peluru ke sana itu mencapai ketinggian maksimum gitu. Lalu sekarang tadi yang ketiga, hitunglah tinggi maksimum peluru tersebut. Setelah kita hitung tadi tingginya tuh sampai 245 meter. Nah, gitu. Lalu tentukan dalam bentuk grafik apakah menurut ke atas atau ke bawah. Tadi setelah kita sesuaikan dengan rumus grafik, bahwasanya ternyata si grafiknya itu membuka ke bawah. Kenapa? Karena si koefisiennya negatif atau kurang dari 0. Oh iya, tadi aku lupa. Ternyata yang tentukan percepatan atau H aksen 2T berapa? Nah, tadi ternyata hasilnya itu negatif 10. Apa artinya? Jadi, ketika peluru turun ke bawah, kecepatannya berkurang 10 gitu. Seperti itu. Nah,
Mungkin cukup sekian saja pembahasan soal turunan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu saya dan untuk bermanfaat untuk yang lainnya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Aku Meksam Kait, direndam, aku Peter saya. Lumba-lumba melayang-layang, sampai jumpa saya. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial. Wabillahi taufiq wal hidayah.